Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi semester ganjil ini, yaitu dengan materi transformasi. Yang akan kita pelajari dalam transformasi adalah refleksi atau pencerminan, 2 translasi atau pergeseran, 3 rotasi atau perputaran, 4 dilatasi atau perkalian. Oh ya, sebelum kita membahas satu persatu, mohon kalian kumpulkan buku latihan kalian untuk rapot tengah semester. Jadwalnya sudah tertera ini. Untuk kelas 9G sudah diberitahu oleh Pak Saiful via WA. Ini jadwal penyerahan. Jangan sampai salah waktunya. Ya, kumpulkan. Nanti saya tunggu di depan dekat tempat parkir. Refleksi yang pertama kita bahas adalah refleksi atau pencerminan. Kalian mungkin sudah pernah bercermin seperti ini. Ya, ini ada 4 gambar bercermin. Apakah hasil pencerminan atau hasil kalian bercermin seperti gambar 3, gambar 4 ini, walaupun tidak pakai cermin tapi pakai air, danau, maka ini termasuk pencerminan atau bercermin. Atau seperti gambar 2 ini, jadi gambarnya dengan bayangan kamu berbeda. Ya, pastinya semua bercermin seperti gambar 1, gambar 3, dan gambar 4. Tidak ada yang bercermin seperti ini. Kalau kamu bercermin seperti gambar 2, gambar berbeda dengan yang aslinya. Itu tidak mungkin. Jadi ingat, pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik atau bangun geometri terhadap garis tertentu. Kalau dalam matematika, cerminnya itu disebut garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri. Contoh misalnya ada bangun seperti ini, kita cerminkan terhadap garis ini, maka hasilnya ini. Lihat, ini menghadap cermin, tanda panahnya, ini juga menghadap cermin. Jadi bukan ini menghadap ke sana, bukan, tapi hadapnya tetap ke cermin. Nah, dan yang diingat dalam pencerminan adalah bahwa sumbu cermin dengan garis cermin, ini kita sebut aja garis cermin, selalu tegak lurus. Jadi nanti jangan sampai garisnya ke sini, bayangannya ada di bawah sini, garis cerminnya. Ini selalu tegak lurus. Dan jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangan. Nah, dalam pencerminan yang akan kita bahas adalah 1. Pencerminan terhadap sumbu X, 2. Pencerminan terhadap sumbu Y, 3. Pencerminan terhadap garis X sama dengan M, 4. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan N, 5. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, 6. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, dan 7. Pencerminan terhadap titik O atau titik 0,0. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kita buat di koordinat kartesius. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Ya. Kalau kita buat
bangun di sini, maka kita cerminkan dengan sumbu cerminnya adalah sumbu X, maka hasilnya akan ada di sebelah sini. Contoh ini kita buat segitiga, kita namai saja ini A, B, C, titik-titik ini. Jadi ini segitiga ABC, kita akan cerminkan terhadap sumbu X. Titik A koordinatnya 1,1. Titik B koordinatnya 5,2. Titik C koordinatnya 3,3. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini adalah bayangan atau hasil pencerminannya. Koordinatnya, ingat, garis cermin selalu tegak lurus dengan sumbu pencerminan. Jarak antara cermin ke bayangan sama dengan jarak cermin ke benda asli. Koordinat bayangannya A aksen 1,-1, B aksen 5,-2, C aksen 3,-3. Ini tanda aksen ini bahwa dia bayangan dari B. Kalau yang aslinya tidak tanda aksen, jadi ini B, ini bayangan dari B. Jadi titik A dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya A aksen 1,-1. Titik B 5,2 dicerminkan hasilnya 5,-2. Titik C 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya 3,-3. Kesimpulannya, jika ada titik yang koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita lihat ini bedanya cuma ada tanda negatifnya. Jadi hasilnya adalah X, min Y. Lanjut, pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y ini kita cerminkan ke sebelah sini. Nah, ini hasil pencerminannya. Koordinatnya ini. Jadi, titik A dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya A aksen min 1,1, titik B hasilnya B aksen min 5,2, titik C hasilnya C aksen min 3,3. Bedanya cuma yang ini ada negatifnya aja nih. Jadi kesimpulannya, setiap titik X, Y kalau dicerminkan terhadap sumbu Y hasilnya min X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis X sama dengan M. M-nya itu berapa saja. Contohnya di sini X sama dengan 1. Ini dicerminkan ke sebelah sini. Titik A ini tetap. Bayangannya di sini juga ini disebut titik invarian. Sudah, ini hasilnya. Jadi kesimpulannya, kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan M, hasilnya P aksen 2M, min X. Hasilnya 2M, min X. Lanjut, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan N. Kalau yang tadi hasilnya terhadap Y sama dengan M, hasilnya 2M min X. Kalau yang ini hasilnya 2N min Y. Lanjut, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Pada garis ini nilai X sama dengan Y. Jadi ini Y sama dengan X. Dicerminkan. Hasilnya ini cuma dibalik aja tuh. 62, 26, 43, 34. Jadi kesimpulannya, kalau
X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dibalik aja jadi Y, X. Yang keenam, terhadap garis Y sama dengan min X. Ini garis Y sama dengan min X. Di garis ini, setiap titik X-nya, setiap titik Y-nya sama dengan min X. Ya. Ini titik A, B, dan C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini hasilnya. Kita lihat ini. Ya, cuma dibalik kemudian diberi tanda negatif. Ya. 5,2 jadi min 2, min 5. Kesimpulannya, kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min Y, min X. Yang ketujuh, pencerminan terhadap titik O. Ini titik O, titik 0,0. Jadi titik A dicerminkan ke sini, titik B dicerminkan ke sini, titik C dicerminkan ke sini. Hasilnya kita lihat 1,1 jadi min 1, min 1, 5,2 jadi min 5, min 2, 2,3 jadi min 2, min 3. Jadi kesimpulannya tinggal kasih min aja di depannya. Nah, contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan koordinatnya ini. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu S. Kalau terhadap sumbu X, hasil cerminnya jadi X, min Y. Kalau X, ininya X-nya tetap, jadi ini min Y. Jadi 2,0, jadi 2, tidak ada min 0. 0 aja tetap. 0, min 5 jadi 0,5. Min 3,1 jadi min 3, min 1. Soal latihan ini nomor 1, kerjakan seperti contoh soal tadi. Tidak usah digambar, langsung saja jawabnya seperti contoh soal tadi. Kalau yang nomor 2 silahkan digambar. Ini kerjakannya di kertas selembar saja ya, karena buku latihan kamu akan dikumpulkan. Jadi kerjakan di kertas selembar, dikumpulkan Selasa yang akan datang. Ya, dikumpulkan Selasa yang akan datang dari jam 12 sampai jam 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.